Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dari Pendidikan Sosiologi 2023. Saya akan membahas tema tentang makan bergizi gratis. Pada video kali ini, judul yang akan saya ambil adalah bukan cuma bikin kenyang, menakar potensi ketimpangan sosial di balik makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis, 3 kata yang terdengar seperti solusi instan untuk mengakhiri kelaparan dan masalah gizi di negeri ini. Secara tertulis, kebijakan makan bergizi gratis atau MBG ini adalah suatu utopia kebijakan publik, yang dimana anak-anak itu datang ke sekolah terus mendapatkan makanan bergizi, stunting turun, dan juga kualitas SDM itu meningkat. Tapi pada nyatanya, ketika kita melihat ekspektasi tersebut, realitasnya itu dari kacamata sosiologis nggak seperti apa yang udah kita ekspektasikan tadi gitu. Apakah sebuah piring yang berisi nasi, lauk, dan juga susu itu bisa didistribusikan dengan adil di negara kepulauan yang ketimpangan infrastruktur itu masih sangat tajam gitu. Nah, dalam video untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah masalah-masalah sosial di Indonesia kali ini, saya akan membahas tentang mengapa sih program makan bergizi gratis ini berpotensi memicu ketimpangan sosial yang baru gitu. Jadi ini tuh bukan cuma soal perkara bikin kenyang, tapi juga soal sistem sosial yang perlahan-lahan rusak dan juga rapuh. Nah, sebelum masuk ke pembahasan menurut kacamata sosiologis, kita tuh harus tahu bahwa masalah sosial itu lahir ketika ada ketidaksesuaian antara harapan dari sebuah kebijakan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Jadi program MBG ini dirancang dengan standar pusat, susu, daging, dan juga sayuran segar, yang isinya untuk MBG seperti itu. Tapi coba kita proyeksikan ini ke daerah yang tertinggal, terdalam, atau terluar, alias area 3T. Nah, di kota besar itu akses ke supplier bahan makanan itu sangat mudah. Tapi gimana daerah terpencil yang akses jalannya itu sulit? Harga bahan pokok melambung tinggi akibat biaya logistik. Terus kalau misalnya anggarannya diberikan harga yang rata gitu ya, at least kita kasih patokan aja Rp15.000. Nah, nilai uang tersebut itu akan menghasilkan kualitas makanan yang sangat berbeda antara di Pulau Jawa dan juga di luar Pulau Jawa atau di pelosok daerah seperti kayak Papua atau Maluku gitu. Nah, disinilah ketimpangan sosial pertama kali itu ada gitu. Karena perbedaan tempat dan juga ketidakseimbangan infrastruktur untuk mensuplai program MBG tersebut gitu. Nah, alih-alih kita menyamaratakan gizi di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, program ini itu kalau misalnya nggak diatur dengan kebijakan sosial yang tepat, justru akan mereproduksi kelas-kelas sosial baru berdasarkan geografisnya. Nah, untuk membedah fenomena ini, saya akan menggunakan kerangka fungsionalisme struktural, khususnya skema agil dari Talcott Parsons. Nah, jadi menurut Parsons, agar sebuah sistem sosial itu dalam konteks hal ini yaitu MBG bisa berjalan dengan baik, program ini tuh harus memenuhi 4 prasyarat fungsional tersebut. Yang pertama itu ada adaptation, yang kedua ada goal attainment, yang ketiga ada integration, dan yang terakhir ada latency. Nah, yang pertama itu adaptation atau adaptasi.
Jadi sistem MBG ini harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya terlebih dahulu. Pertanyaannya, mampukah ekosistem ekonomi lokal beradaptasi menyediakan banyaknya atau jutaan porsi makanan setiap hari? Nah, masalah sosial itu muncul jika ada monopoli supply makanan, yang artinya perusahaan catering yang udah gede gitu, yang udah besar, atau korporasi besar. Sementara pedagang kecil atau misalnya kayak kantin-kantin sekolah itu justru kehilangan pekerjaannya atau mati, dan juga ya dia nggak bisa beroperasi lagi gitu. Jadi dibandingkan kita harus dibandingkan kita harusnya menggerakkan ekonomi lokal, tapi itu kita secara nggak sadar kita malah membunuh usaha mikro atau usaha lokal yang ada di Indonesia gitu. Kedua, itu ada goal attainment atau pencapaian tujuan. Jadi tujuan dari program ini adalah mengentaskan stunting atau mengurangi angka stunting atau menghilangkan stunting di Indonesia, dan juga meningkatkan kecerdasan. Tapi seringkali realitasnya, terutama dalam birokrasi, tujuan utama ini terdistorsi atau tertidak terlaksanakannya gitu loh. Menjadi sekedar mencapai target administratif aja. Jadi yang penting tuh makanannya udah kebagi, terus udah ada laporan foto untuk dikirim, dan kualitas gizinya itu jadi nomor kesekian gitu, jadi udah nggak penting lagi. Terus yang ketiga itu ada integration atau integrasi. Nah, ini itu kita bicara soal koordinasi antar elemen. Jadi dari kementerian, terus pemerintah daerah, kepala sekolah, hingga pihak penyedia makanan. Jika terjadi kebocoran anggaran atau korupsi di salah satu rantai birokrasi, integrasi sistem ini tuh akan hancur gitu. Jadi ketidakpercayaan publik atau public distrust akan meningkat, dan ini itu akan menimbulkan masalah sosial yang terus-menerus mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Yang keempat atau yang terakhir itu ada latensi atau pemeliharaan pola. Jadi program ini itu harus bisa memelihara nilai-nilai budaya yang baik. Jangan sampai program makan bergizi gratis ini menciptakan mentalitas ketergantungan di masyarakat. Jadi orang tua itu sangat berpotensi untuk melepaskan tanggung jawab mereka sebagai keluarga yang harusnya menyediakan makanan bergizi pertama gitu dari keluarga. Tapi karena negara atau karena pemerintah udah menyediakan MBG ini, orang tua malah ya udah nggak peduli terhadap kualitas gizi makan anaknya sendiri gitu. Jadi kesimpulannya, makan bergizi gratis ini adalah niat politik yang mulia, tapi sangat rentan menjadi bencana birokrasi dan masalah sosial jika dieksekusi secara buta atau jika dieksekusi secara cara yang salah. Ketimpangan akses, matinya ekonomi mikro, dan juga potensi korupsi struktural adalah ancaman nyata bagi Indonesia. Solusinya itu harusnya kebijakan ini terdesentralisasi secara ekstrim. Jadi harusnya itu diserahkan pengelolaannya pada komunitas lokal, libatkan juga komunitas sosial, budayakan juga ibu-ibu PKK dan juga petani setempat untuk memasok bahan makanan. Lalu pemerintah pusat itu cukup menetapkan standar gizi dan juga melakukan pengecekan atau evaluasi yang secara transparan, bukan malah memonopoli distribusinya gitu. Nah, jadi perut yang kenyang itu emang nggak menjadi hak atau dasar dari manusia, tapi keadilan sosial itu adalah hak dasar dari warga negara Indonesia. Jadi jangan sampai itu
kita menukar yang satu demi mengorbankan yang lain. Jadi sekian analisis sosiologis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.